Oke, halo halo, and cek. And 3, 2, 1 and action. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami ingin membuat video edukasi yang berjudul tentang suara dari kebun ketika komunikasi mengubah segalanya. Nah, yang dimana video ini berguna untuk memahami ataupun mempelajari tentang komunikasi yang bagus di kehidupan perkebunan. Kalau mau tahu keseruannya, jangan lupa nonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, horas. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah berhadir pada apel pagi pada hari ini. Adapun kegiatan kita pada hari ini, Pak, yakni kegiatan sanitasi gulma pada seluruh piringan kebun TBM pada divisi 2 updeling 3 di kebun kita hari ini. Jadi adapun regulasi dari kegiatan sanitasi ini adalah seluruh piringan ini wajib dibersihkan dari gulma dan ditumpuk di satu tempat agar bisa nanti kita angkut. Adapun satu orang wajib menyelesaikan 60 pokok dan selebihnya akan dihitung oleh premi. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu Bapak sekalian? Ada. Saya Pak. Nanti Pak, untuk ketentuan sanitasinya itu bagaimana ya Pak? Baiklah, adapun prosedur kerja dari sanitasi ini adalah tiap pekerja wajib membersihkan seluruh piringan pada lahan TBM ini dan dikumpulkan ditumpuk di satu tempat agar gulma-gulmanya tidak berserakan dan juga tidak tumbuh lagi. Satu pekerja wajib mengerjakan 60 pokok untuk mendapatkan upahnya dan pokok selanjutnya adalah dihitung oleh premi. Apakah jelas Bapak sekalian? Ya, jelas. Baiklah, sebelum kita memulai pekerjaan pada pagi hari ini, adalah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Silakan bekerja Bapak Ibu Bapak sekalian. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, horas. Aduh, mulai lagi. Bersih teh kenapa? Ada yang bersih di sini. Yang udah bersih. Males banget, capek kali. Udahlah, begini ada benarnya nih. Aku udah kerja sini puluhan tahun. Wah, itu kayak gitu kerjanya. Gak beres ini. Pak, izin Pak, saya kan masih baru di sini Pak. Terus saya lihat pekerjaan Bapak ini nggak sesuai dengan prosedur yang ada di perusahaan ini Pak. Jadi kenapa kayak gitu Pak? Nah. Kamu tahu apa kamu? Kamu anak baru kamu di sini ya? Iya Pak, memang. Saya di sini sudah lama, jadi saya yang paling tahu sini. Jadi apa yang saya kerjakan ini itu yang sudah benar. Loh, nggak bisa gitu Pak. Kita menaati prosedur yang ada di perusahaan Pak. Kamu tidak tahu, kamu masih di sini masih baru. Jadi kamu tidak tahu apa-apa bagaimana seluk-beluk yang ada di sini. Ya memang Pak, tapi kan sesuai prosedur perusahaan tidak seperti ini Pak. Nggak ada itu. Apa yang saya kerjakan itulah yang berarti yang benar. Saya tidak menerima apapun. Ya nggak bisa gitu lah Pak. Aku kerja di sini satu harian dengan optimal, Bapak malah santai-santai di sini. Nggak bisa gitu Pak. Bapak seharusnya menaati prosedur yang ada di perusahaan ini Pak. Emang kamu tahu apa? Kamu anak baru sih. Apa Pak? Ada apa nih Pak? Ada apa Pak? Ini Pak. Gini Pak, dia kan anak baru. Dia tidak tahu seluk-beluk di sini. Apa yang saya kerjakan di komentar katanya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Bukan itu Pak masalahnya. Tadi kami pas apel pagi itu, Bapak asisten itu membicarakan tentang penyangan Pak. Jadi prosedur yang penyangan yang benar itu sesuai dengan apa yang saya lakukan. Nah Bapak ini malah santai-santai dan sektornya kurang bersih Pak. Seharusnya Bapak yang salah Pak, karena memang prosedur perusahaan itu memang seperti itu Pak. Untuk penyangan kita memang harus rapi dan bersih Pak. Sedangkan Bapak ini saya tengok pun masih
kurang Pak. Bapak pun saya tengok dari sana santai ya Pak kerjanya Pak. Tapi saya di sini lebih tua, jadi saya lebih tahu apa yang saya kerjakan di sini. Bisa gitu lah Pak seharusnya. Kita menaati visi prosedur Pak. Oke lah kalau Bapak nggak terima saya telepon saja Pak Asisten. Ya telepon aja Pak. Emang orang kayak ini nggak patut untuk dipekerjakan di perusahaan ini. Halo Pak, Saya sudah tidak terima Pak seperti ini. ada pekerja di sini yang tidak mematuhi Masa saya kerja? peraturan Pak. Jadi saya mohon sama Bapak agar datang ke sini Pak untuk melakukan apel lagi Pak. Terima kasih Pak. Yang Pak. Ya, ada apa ini Pak? Saya dapat laporan dari Pak Mandor ada keributan di sini Pak. Ya betul Pak. Cuman untuk cerita lebih dalamnya bisa dijelaskan sama Bapak pekerja ini Pak. Nah, jadi begini Pak. Kan tadi saya melakukan sanitasi Pak. Nah, saya melihat Bapak ini sanitasi Pak, tapi kerjanya tidak sesuai dengan prosedur Pak. Nah, saya menegur Pak dengan cara yang baik. Saya katakan bahwa pekerjaan Bapak ini tidak sesuai dengan prosedur. Jadi Bapak itu marahi saya Pak dan mungkin bahwasanya siapa yang paling lama di sini Pak. Dan saya tidak terima lah Pak, orang sama-sama capek juga dan gajinya pun sama juga Pak di sini. Yang namanya sama-sama pekerja Pak. Dan seperti yang Bapak katakan tadi pas apel, cara pelaksanaannya itu dibersihkan lalu dikumpulkan pada satu tempat Pak. Yang Bapak lakukan ini tidak sesuai dengan prosedur itu Pak. Apakah betul begitu Pak? Kan Bapak lihat sendiri Pak, saya sudah bekerja. Saya juga di sini lebih lama Pak, saat dibanding mereka ini. Jadi saya lebih tahu Pak. Bapak tadi apel pagi nggak Pak? Apel Pak, tapi saya telat. Itulah Pak, apa yang saya instruksikan tidak sesuai dengan apa yang Bapak kerjakan Pak. Saya instruksikan tadi, seluruh daerah Pirengan ini harus dibersihkan dan sampahnya harus ditumpuk di satu tempat Pak. Ibu, tolong dicatat Bu. Baik Pak. Izin Pak, namanya siapa? Rotman. Baik Pak, ini adalah peringatan terakhir untuk Bapak karena Bapak udah nggak apel pagi dan tidak melaksanakan instruksi kerja dengan baik. Baik Pak, mungkin ini kesalahan dari saya juga. Baik, ayo Bu. Makanya Pak, kita itu sama-sama pekerja di sini Pak. Jadi saya tidak salah mengingatkan Bapak bahwasanya prosedur yang ada di perusahaan ini harus dijalankan dengan baik Pak. Karena bukan ada kita di antara kita itu perbedaan. Kita sama-sama pekerja di sini Pak. Ya, Pak. Pak, mungkin untuk kesalahan saya ke depannya akan saya perbaiki lagi Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak sudah mengingatkan saya Pak. Ya Pak. Oh. Nah, itu dia guys, kenapa komunikasi di perkebunan itu sangat penting. Karena selain untuk menghindari konflik hal-hal yang tak diinginkan, juga untuk mempererat hubungan antara atasan ataupun pekerja. Baik, selain dari mempererat silaturahmi, komunikasi juga dalam perkebunan itu sangat penting, yang mana dengan adanya komunikasi dapat meningkatkan pekerjaan secara optimal. Karena dengan adanya komunikasi, apa yang disampaikan oleh atasan, oleh asisten, mampu diserap oleh pekerja ini sendiri. Makanya dari itu pentingnya apel pagi. Kenapa apel pagi itu penting? Karena pada saat apel pagi akan terjadi komunikasi antara asisten dan juga pekerja. Dan diharapkan dengan adanya komunikasi ini, maka pekerjaan akan dapat terlaksana dengan baik. Namun, ada satu hal yang lebih penting. Tak hanya sekedar komunikasi, tetapi komunikasi juga harus komunikasi dua arah. Yang mana pada saat asisten menjelaskan, pekerja harus memahami dan juga dapat memberikan pendapat dan pertanyaan. Sehingga kedua belah pihak dapat mendapatkan muafakat. Mungkin itu sedikit penjelasan dari kelompok kami. Dan semoga membantu dan mengedukasikan untuk kita semua. Nah, itu tadi adalah video singkat edukasi tentang pentingnya komunikasi dalam perkebunan dengan judul apa, Rin? Itu judulnya Suara dari Kebun Ketika Komunikasi Mengubah Segalanya. Semoga video ini bermanfaat dan mengedukasi untuk Kita semua. Mau pengen tahu keseruan kami lainnya? tetap ikuti kami